Selamat sore teman-teman penonton podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Kembali lagi bersama aku Fani Imania dalam episode podcast Partai Perindo kali ini. Nah, sebelum kita mulai aku mau ngasih salam khas podcast Partai Perindo ini dulu ya. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, tidak lupa juga aku mau ngingetin kalau episode kali ini juga bisa teman-teman tonton di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, kemudian YouTube Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, inews.id, kemudian Sindo News, serta website Partai Perindo. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah hal yang tentunya ini menarik dan pastinya menjadi sebuah concern sendiri, terutama untuk teman-teman penonton podcast Aksi Nyata Partai Perindo ini yang berasal dari daerah Sumatera Utara, yaitu pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Aku hari ini ditemani oleh Bacalek DPR RI Dapil Sumatera Utara 1 Partai Perindo, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Karef Marpaung, Esos MM. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Karef. Selamat sore Mbak Maria. Fani. Fani. Tapi nggak apa, kalau mau dipanggil Mbak Maria juga nggak apa-apa. Oke, selamat sore Mbak Fani. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya untuk bisa kita komunikasi ya. Saya yang terima kasih Bapak atas waktunya bersama kami dalam 30 menit podcast Partai Perindo kali ini. Oke, Bapak izin Dapil 1 Sumatera Utara? Iya. Oke. Saya Bacalek DPR RI Partai Perindo pasti. Dari daerah pemilihan Sumut 1 yang terdiri dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Sedang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi. Oke. Ya. Bapak kan aku awam ya, aku baru aku berarti baru 2 kali begitu ke daerah Sumatera Utara, ke Kota Medan. Abis itu waktu itu pernah sempat juga liputan ke air terjun Sipiso-Piso. Tapi mungkin bisa digambarkan sama aku gitu, dan juga teman-teman yang mungkin masih kurang awam gitu atau masih awam terkait dengan Sumatera Utara. Karakteristik dari Kota Medan, terus tadi ya Deli Serdang, Sedang Berdagai, dan juga apa satu lagi Pak, Tebing Tinggi. Ini kayak apa sih Pak? Iya, kalau Sumatera Utara kan adalah suatu provinsi yang memang cukup luas kan. Bayangkan saja kalau dapilnya saja itu ada 3 dapil. Iya. 3 dapil. Dan setiap dapil itu kita ada 10 caleg. Jadi ini kan memang mengapa begitu besar, karena memang penduduknya juga jumlahnya sangat banyak. Di saya saja di Dapil 1 itu kami DPT-nya relatif besar, hampir 4 juta. Itu DPT-nya, artinya di luar dari jumlah masyarakatnya. Kalau wilayah Dapil saya ini memang relatif hanya 4 daerah, karena memang ini adalah pusat konsentrasi masyarakatnya lebih besar. Di Sumatera Utara ya. Yang sudah pasti kan Sumatera Utara ibu kotanya Medan. Medan saja DPT-nya ada 1.900.000. Deli Serdang 1.400.000, kurang lebih seperti itu. Banyak. Nah, secara umum ini adalah merupakan daerah memang pusat kegiatan ibu kota ataupun Sumatera Utara. Ya, Medan kita tahu menjadi salah satu mungkin kota terbesar keempat atau kelima saat ini di Indonesia ya. Surabaya dan seterusnya ya. Kemudian juga memang untuk Deli Serdang itu lebih mengarah kepada banyak secara geografis dan juga demografis, mereka banyak ke pertanian. Termasuk Deli Serdang dan Sedang Berdagai. Kalau Kota Medannya namanya kota pasti bukan pertanian, dia lebih bicara pada industri. Dan perekonomian juga ya. Jadi saya pikir ini sih saya boleh gambarkan, saya petakan ini 4 daerah ini adalah daerah yang memang sebetulnya menyatu sebetulnya mereka. Artinya antara satu daerah ke daerah yang lainnya itu relatif tidak jauh. Ya, jadi memang saya juga bersyukur saya bisa mewakili dari Dapil 1, tidak terlalu jauh dapil yang daerah-daerah yang menjadi daerah pemilihan saya. Demikian. Kalau Tebing Tinggi seperti apa Pak? Saya belum pernah ke sana. Tebing Tinggi adalah sebenarnya kota termasuk kota tua ya. Termasuk kota tua. Di sana penduduknya juga cukup banyak, masyarakat dari Chinese. Cukup besar. Kota-kotanya pun di sana bangunannya dulu banyak kota tua, kota Chinese. Nah, karena memang itu juga termasuk daerah disebut kota karena memang itu telah berkembang cukup besar. Berkembang cukup pesat lah ya, kehidupan
kehidupan ekonominya cukup baik. Walaupun dari segi jumlah penduduk mereka lebih sedikit. DPT-nya kemarin kurang lebih hanya sekitar 200 sampai 300 ribu. Oh, jauh lebih sedikit dibanding? Ya, karena dia kotanya, kecamatannya hanya kurang lebih 4 atau 5 kecamatan. Oke. Tapi masyarakatnya cukup majemuk dan ekonomi cukup baik. Oke, nice. Nah, yang akan Bapak bawa ini adalah tahun politik Bapak pertama 2024 atau sebelumnya juga sudah sempat maju? Saya pertama kali terjun dalam dunia politik tahun 2023-2024 ini. Yang akan Bapak perjuangkan begitu, terutama untuk konstituen yang ada di dapil Bapak. Ini apa yang dibutuhkan terutama? Saya punya pemahaman begini, mengapa saya pilih Sumur? Saya terus terang, saya memang lahir besar di Jakarta sebetulnya. Walaupun saya memang daerah Sumatera Utara asli, orang tua saya orang suku Tapanuli, Sumatera. Saya melihat bahwa Sumatera Utara itu ya bukan berarti dia terlambat sekali. Memang kalau dibanding Papua memang mungkin lebih terbelakang Papua, mungkin demikian. Tapi Sumatera Utara juga, mengapa saya pilih Sumatera Utara? Karena saya memang mau mengabdi, melayani untuk di Sumatera Utara. Karena ternyata masih sangat perlu banyak orang yang untuk bekerja untuk Sumatera Utara. Yang saya mau utamakan, sebetulnya banyak bidang. Kalau di Sumatera, saya pikir di setiap wilayah hampir sama, walaupun mungkin kita bisa lebih memetakan mana yang lebih prioritas. Saya melihat bahwa Sumatera Utara sebetulnya kalau dari segi sumber daya alam itu memang relatif ya kaya? Tidak juga. Oh, enggak juga. Kalau dibilang kaya, saya mau seperti kita lihat, kalau kita boleh lihat atau komparasi mungkin dengan daerah lain, dengan provinsi-provinsi yang lain, yang paling membuat negara satu provinsi kaya SDM itu ketika memang daerah itu banyak sumber daya alam pertambangan. Oke, iya. Ya, seperti contoh Kalimantan Timur, ataupun juga Jambi, yang memang batu baranya banyak, atau juga mungkin di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah yang banyak tambang nikelnya dan sebagainya. Kalau Sumatera Utara relatif ada emas, itu di daerah Sumatera Tapanuli Selatan. Ya. Oh, ada. Asal Bapak ya, Tapanuli? Enggak juga, saya Tapanuli Utara. Tapi belum begitu maksimal dieksplorasi. Tapi hanya baru itu, ya mungkin ada tambang-tambang lainnya. Tapi saya pikir yang saya lihat itu potensi yang paling utama, betul sumber daya alam itu penting, tapi yang saya melihat adalah sumber daya manusia yang paling penting. Oke, karena kalau misalnya sumber daya alamnya bagus tapi sumber daya manusia tidak bagus, tidak akan maksimal pemanfaatannya. Ataupun sebaliknya, mungkin sumber daya alamnya tidak bagus, tapi sumber daya manusianya hebat. Saya pikir akan menjadi hebat. Oke. Saya bisa melihat, kita bisa melihat seperti Singapura. Oh iya. Dan mungkin negara-negara lainnya. Memang kalau menurut saya dari sumber daya alamnya apa? Ya, Singapura tidak punya sumber daya. Tambang juga nggak ada. Hanya memang mereka satu, yang paling utama adalah sumber daya manusianya. Walaupun kemudian kedua didukung dengan letak geografis mereka yang menjadi suatu lintasan perdagangan dari internasional. Tapi saya melihat sumber daya manusianya. Jadi oleh sebab itu saya memang lebih mengarah bagaimana saya mau mendorong Sumatera Utara harus hebat, seperti Singapura, karena sumber daya manusia yang hebat. Saya pikir kita diciptakan Tuhan punya otak dan kemampuan yang sama. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya manusianya? Ya, di samping bukan sekedar pintar, bukan sekedar cerdas, tapi berakhlak. Ya, percuma pintar hebat tapi dia tidak punya hati, sehingga malah jadi merusak. Jadi saya lebih mengarah kepada bagaimana kita sumber daya manusia. Walaupun sumber daya manusia tidak hanya bicara masalah kemampuannya, tapi kita juga sumber daya manusia, kita perhatikan kesejahteraannya juga. Baik. Yang menurut Pak Karef saat ini di daerah Sumatera Utara sendiri masih kurang, masih belum merata atau seperti apa, Bapak? Apa yang? Tadi soal SDM, pembangunan SDM, kemudian kualitasnya. Bukan belum merata, saya pikir memang di seluruh Indonesia memang kita memang belum secara umum ya. Apalagi kalau kita bicara kewilayahan, kedaerahan, ya Sumatera Utara. Saya meyakini bahwa Sumatera Utara mempunyai potensi sumber daya manusia yang hebat. Karena mohon maaf, saya bukan bicara masalah ras ya. Sumatera Utara yang memang penduduknya juga
sudah majemuk ya. Iya. Tapi katakanlah mungkin seperti satu kecil karena saya lahir di Jakarta. Saya pikir tuh Medan tuh orang Batak semua. Ternyata tidak. Banyak, ya orang Melayu, orang Jawa pun banyak. Tapi mungkin katakanlah mungkin kita bilang ya mungkin cukup banyak orang Batak. Ya. Saya lihat bahwa saya mengatakan, mohon maaf, saya bukan mengatakan kita mungkin lebih hebat, tapi saya mau mencoba membangun image dulu. Ya bahwa orang Batak itu hebat. Dan itu terjadi. Kadang-kadang di negara ini ketika mungkin daerah-daerah yang susah, daerah-daerah yang memang mungkin genting, itu diletakkan orang Batak. Kelihatan sih dari beberapa program atau kebijakan nasional pun juga kayaknya lebih banyak dipegang oleh orang yang berasal dari tanah Sumatera Utara. Ya artinya saya juga bukan merasa lebih hebat, tidak. Tapi memang terkadang seperti itu, memang karakteristiknya seperti itu. Jadi saya pikir ini bukan satu potensi yang memang saya pikir sangat bisa kita maksimalkan. Kita maksimalkan untuk bisa mari, dan harapan saya ketika kita sudah maju ya kita juga mendorong teman-teman kita di sekolah lain bahwa sesungguhnya kita hebat, bahwa kita pasti bisa. Tapi kita mesti mulai dulu. Batak Pride itu guys. Jadi maksudnya jangan malu, maksudnya ya harus bangga begitu terkait dengan asal gitu, akar rumput kita seperti apa begitu ya Pak Karev. Tapi tadi bicara mengenai belum merata dan tentunya ini menjadi sebuah concern sendiri dari Pak Karev sebagai salah satu calon legislator begitu. Kira-kira menurut Pak Karev sendiri apa sih hambatan atau tantangannya sampai sejauh ini gitu? Kenapa belum merata di sana? Kalau bicara masalah SDM yang belum merata, memang ini kan bukan hal yang memang mudah ya. Itu pertama itu mesti ada feedback dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Artinya apa? Dari atas ke bawah itu artinya program dari pemerintah. Dengan programnya itu betul-betul eksekusinya benar. Saya tadi dalam perjalanan saya berpikir juga bahwa bagaimana sih supaya daerah itu bisa betul-betul mempunyai. Saya berpikir begini, harapannya mungkin ya, saya mungkin pemikiran saya apakah ini bagaimana satu daerah, katakan satu kota, satu kabupaten, dia harus punya target capaiannya sekian persen. Setuju. Ini menjadi satu targetnya harus bagaimana? Mungkin katakan kalau wilayah 4 dapil saya, tebing ini pencapaian SDM-nya bagaimana? Sampai sejauh berapa harus dicapai? Kabupaten Deli Serdang, harapannya mungkin pengertian merata itu bukan berarti mungkin sama semua 70%. Tapi disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, kemampuannya juga. Artinya bahwa bisa sama rata itu bukan sama rata, mungkin pasti juga jumlah sama. Tapi kita bisa lihat dengan berbagai macam indikator. Ya, jadi katakanlah tebing tinggi, kalau kita bicara SDM, ya SDM kan nanti bisa banyak bicara banyak poin-poinnya yang menjadi suatu penilaian SDM, apa intelektualnya, karakternya, kesejahteraannya, dan berbagai macam. Itu kita mesti punya target, ya, pencapaian. Ya katakanlah mungkin mau berapa tahun, 5 tahun, setahun harus begini, programnya harus begini, dievaluasi. Lalu mungkin dari Serang mungkin begini. Artinya harusnya semua wilayah ya. Saya tadi berpikir karena 4 wilayah. Jadi yang penganggurannya bagaimana, apakah banyak pengangguran, jadi itu menjadi suatu target yang dicapai oleh satu daerah yang harus merata. Tapi program ini kan sebenarnya juga sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo begitu sejak beliau terpilih, kemudian masuk begitu dalam sebuah program eksekutif begitu secara nasional. Kalau sampai dengan saat ini kemajuan kemudian menurut Bapak, apakah target capaiannya sudah tercapai seperti itu? Saya melihat begini ya, memang kan sekarang kita bicara pemerintah itu sekarang dengan cara otonomi daerah. Atau otonomi daerah kan lebih mengarah kepada bagaimana masing-masing kepala daerah itu bisa memimpin daerahnya mencapai kemajuan-kemajuan itu. Nah, saya tidak tahu dan mungkin tidak melihat apakah ada pencapaian target itu. Yang secara visible atau kasat mata ya, gitu ya? Kalau kasat mata mungkin tidak, ya kan itu kan bicara masalah mungkin SDM itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, mesti ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya, bisa mungkin SDM masyarakat ya, kesejahteraannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, berapa yang pendidikan S1, S2, S3 ataupun SD, SMP, SMA, berapa harus capai begini, harus ada sekolah berapa banyak. Gitu kan. Lalu itu bicara masalah intelektual, kemampuan, terus bagaimana juga tingkat kesejahteraannya bagaimana. Ya, jadi
Saya mungkin itu tadi pemikiran saya ekstrim ya, saya bilang pemikiran saya bagaimana bilang pemerataan tuh kita harus bicara masing-masing daerah nih apa yang mesti diratakan, walaupun saya katakan tadi merata itu bukan berarti harus sama semua, hanya 50-50 semua, tergantung daerahnya, tapi minimal harapannya perbedaan angka itu juga berarti jangan rendah yang satu, karena kan kelihatan sekali kalau. Nah kalau Pak Jokowi saya melihat itu memang kita akui beliau luar biasa hebat. Tapi saya lebih mengarah kepada beliau yang kita akui beliau kan sekarang juga digadang-gadang di dunia internasional ya, beliau diakui di dunia internasional. Tapi mungkin yang sangat menonjol sekali beliau adalah dalam hal masalah pemerataan mungkin. Dibilang merata juga mungkin oke, tapi juga saya juga belum menilai. Khususnya dalam rangka infrastruktur. Oke. Di Sumatera Utara sendiri? Di Sumatera Utara infrastruktur luar biasa. Jalan tol, ini lagi dibangun nanti yang memang mau langsung ke Siantar dan bahkan mungkin ke Danau Toba. Sebatas itu memang jelas satu penunjang ya, karena ketika suatu ekonomi mau digerakkan itu infrastruktur menjadi satu hal yang penting ya, kemudian pelabuhan ya terutama karena Sumatera Utara kan juga salah satu pusat perdagangan internasional. Ya saya pikir ini suatu langkah yang baik, tapi memang kembali bahwa pembangunan suatu bangsa ini kan memang tidak bisa sebentar. Butuh waktu dan memang perlu kerja keras, dan memang pemimpin yang betul-betul memang betul-betul integritasnya sungguh-sungguh gitu. Nah yang ini yang memang bagaimana pemerintah di daerah. Nah bagaimana dengan pemerintah daerah sendiri? Gubernur, wali kota? Ya saya tidak bisa memandang ya, saya tidak bisa berikan penilaian yang secara objektif ya. Saya yang bisa memandang menurut pemandangan saya saja. Saya melihat di Sumatera Utara memang belum optimal dan cukup memprihatinkan. Banyak perbaikan berarti? Kemarin aja selama ini mengecewakan. Keluarga saya di Sumatera di Medan, walaupun baru pindah ya. Selama saya di Medan, mertua saya, anak istri keluarga saya itu belum pernah sampai masuk banjir. Kemarin baru juga pindah. Daerah saya di Jalan Karya itu banjir masuk. Medan? Waduh, Banjir selama ini udah tapi kemarin tuh luar biasa. Kira-kira mungkin berapa bulan tahun ini lah. Saya bilang ini gimana? Itu satu, mati lampu. Listrik pun? Mati lampu. Sampai rumah saya kemarin mati lampu. Mati lampu tiba-tiba maka sampai kulkas saya rumah saya tuh cair. Itu artinya karena mati berjam-jam. Dan tidak ada penanganan cepat begitu dari PLN atau instansi setempat? Ketika saya tinggalkan kemarin beberapa hari ke Medan, kemarin ke Toba, pulang saya buangin tuh isi kulkas. Basi. Udah mati lampu. Nah jadi mungkin itu saya tidak mengatakan, saya tidak bisa mengatakan secara ini, hanya bicara pandangan secara dan pengalaman Bapak tentunya. Jadi saya pikir itu bicara dalam hal seperti itu ya. Saya belum lihat lagi sampai sejauh mana SDM-nya ya. Tingkat memang itu harus ada penilaian, harus ada pencapaian peningkatan itu harusnya ada target pencapaiannya sampai sejauh mana. Target itu harus dibuat. Harus dibuat. Nah, sampai sejauh mana kinerja suatu pemerintah ini bisa secara transparan ya. Target itu. Dan dibuka secara transparan sehingga masyarakat juga bisa menilai dan mengevaluasi, kritisi, ngasih masukan gitu ya Pak ya. Selama 5 tahun dia harus mencapai target ini harus kita begini. Nah kita bisa hitung. Kemudian tiap tahun itu harus seperti apa. Baik. Tadi bicara mengenai SDM begitu Pak Karef. Kalau SDA sumber daya alamnya sendiri gitu, terutama kalau kita bicara mengenai dapil tempat Bapak. Medan, Serdang Berdagai, Deli Serdang dan juga Tebing Tinggi. Apa saja keunggulannya Pak? Ya, yang pertama kalau Medan sih saya katakan karena dia daerah industri ya, daerah ibu kota provinsi ya. Di situ juga memang ada Belawan ya, itu memang ya namanya kalau ibu kota provinsi relatif kehidupan ibu kota ya. Roda perekonomian secara umum aja provinsi gitu ya kalau keunggulannya. Kalau Deli Serdang sama Serdang Berdagai mereka lebih banyak ke pertanian. Ke pertanian. Hasil pertanian utamanya? Ya padi. Terus ada jagung. Ya terus secara umum aja seperti itu. Ya memang yang lain-lain ada memang mungkin bersifat industri tapi industri kecil. Industri kecil nggak begitu besar karena sudah terbesar di Medan.
Kalau Serdang Bedagai? Ya, Serdang Bedagai itu sebenarnya dulu ada bagian pemekaran dari Desa Serdang. Oke. Jadi dia memang udah terpisah, penduduknya juga nggak terlalu besar, tapi ya relatif DPT-nya kemarin mungkin sekitar 500 sampai 600 ribu. Oke. Oke. Jadi nggak terlalu. Mereka juga satu lagi sama petani nelayan. Karena mereka memang di pesisir ya. Ada juga masyarakat khususnya di daerah Serdang Bedagai itu mereka petani. Hasil lautnya juga. Nelayan. Oke, hasil lautnya bagus ya Pak ya? Cukup lah ya, cukup ya. Memang tapi itulah bagaimana kita juga bisa mengoptimalkan hasil laut mereka. Oke. Sangat besar karena kan itu kan juga pesisir ya, pesisir pantai. Kalau tebing tinggi? Tebing tinggi tadi kota. Kota Memang kota tua lama ya, kota lama dan mungkin ya aktivitas karena memang sana juga banyak saudara-saudara kita dari suku Chinese ya. Ekonomi mereka paling pedagang. Oke. Ya, karena didukung satu lagi tadi saya lupa ada banyak perkebunan. Di sana perkebunan. Perkebunan sawit. Kalau potensi wisatanya Bapak? Wisata sih nggak terlalu ya, ada di Pantai Cermin ya. Ini yang pantai-pantai manfaat pantai. Tapi kalau mau cara yang tingkat internasional dan nasional ya Danau Toba. Tapi itu bukan wilayah wisata. Secara umum hanya di sekitar Pantai Cermin itu aja di daerah dari Serdang ya. Tapi potensi itu ada, cuma belum menjadi prioritas untuk dioptimalkan. Ya, namanya mungkin pantai itu menjadi suatu bagian dari wujud pariwisata yang bisa dimanfaatkan ya. Baik. Pariwisata kan 2 bahkan 3 pegunungan, pantai, mungkin danau. Itu aja mungkin hotspotnya kalau menjadi pariwisata ya di luar kota ya. Ada kota-kota tua itu mungkin bisa dijadikan. Tapi kan nggak begitu maksimal sih kalau pariwisata di sana. Sampai dengan saat ini. Ya. Nah berarti yang membuat Bapak sekaligus begitu maksudnya memilih Partai Perindo sebagai kendaraan politik untuk maju menjadi legislator di tahun 2024 ini apa Pak? Ya, saya jujur saja saya memang bergabung ke politik itu juga baru. Baru update kemarin. Dan memang juga karena dorongan mereka melihat saya di samping saya udah pensiun tapi saya bersyukur saya masih sangat produktif dan saya orang yang punya kepedulian tinggi. Saya punya hati. Mereka melihat itu yang penting Pak. Itu mereka bilang ini Pak karena ya itu yang mendorong saya sebetulnya saya bilang kalau hanya bekerja di perusahaan biasa aja saya pikir ya bisa tetap mengabdi juga mereka tapi tidak menyentuh langsung ya saya ingin mencoba mengabdi untuk melayani bagaimana masyarakat di sana bagaimana wilayah sana itu betul-betul bisa ada sentuhan-sentuhan saya yang betul secara optimal dirasakan. Mengapa salah pilih Perindo ya Perindo itu salah satu saya lihat partai yang memang relatif belum lama relatif baru 2014. Tapi saya melihat Partai Perindo adalah salah satu partai yang memang lebih kepeduliannya kepada masyarakat ya dengan UMKM dengan masyarakat kecil. Jadi memang ini yang memang sebetulnya menjadi domain ya harapan saya karena kita ketahui bahwa bukan berarti di level menengah ke atas tidak kita sentuh ya. Tapi memang paling penting adalah level bawah dulu yang lebih membutuhkan masyarakat ini yang kita lebih dominankan. Pembangunan itu alangkah baik saya juga punya hati nanti bagaimana pembangunan itu mesti kita walaupun dari pusat itu perlu tapi pembangunan di daerah desanya terus dioptimalkan sehingga betul-betul mereka kalau memang mereka desa maju mereka kerja di situ ya mereka bisa mengembangkan desanya walaupun memang saya katakan sudah ada upaya pemerintah yang ada pembangunan dana untuk dana desa ya kan sebesar 1 M yang bahkan nanti akan naik lagi berikutnya nanti. Tapi memang bagaimana mengelolanya ini bagaimana? Nah ini pembangunan daerah ini pembangunan desa yang harus. Nah kemudian saya melihat juga ya ini Perindo tentunya ketua umumnya ya Hari bagaimana beliau saya pikir beliau luar biasa beliau mau gitu loh artinya kalau memang sekedar untuk mau nikmati dunia dia udah nggak usah capek-capek ya kan? Tapi beliau mau
sampai turun langsung. Ya. Jadi saya pikir atensi ataupun sikap tindakan seorang pemimpin itu menjadi suatu contoh. Ya, begitu kita pemimpin, termasuk nanti jadi legislator, DPR, dia betul-betul harus mau turun dan betul-betul bekerja betul untuk rakyat. Ya, tidak sekedar berinteraksi aja ya, tapi apalagi hanya sekedar duduk manis segala macam, mungkin apalagi bikin masalah lagi. udah duduk diam terus kemudian belum tentu hadir begitu dalam rapat-rapat. Saya memang harus ada dalam perjalanan mesti diukur, diadakan suatu penilaian, bagaimana kinerja kita. Tidak hanya sekedar duduk manis kita enak. Dan harus mau dikritik ya. Saya berharap menjadi suatu partai yang betul-betul punya warna. Jadi calegnya pun dan legislatifnya juga memang orang-orang yang punya warna yang memang tidak hanya kita duduk dia manis. Benar. Dia apa yang dilakukan betul-betul berdampak atau tidak. Dan harus mau dikritik kalau misalnya belum bisa memenuhi capaian tersebut. Jadi kalau itu udah bikin masalah, waduh. Harus disanksi. Baik. Mudah-mudahan nggak ada. Ya. Saya percaya caleg-caleg Perindo adalah konsisten berintegritas, seperti movement yang digaungkan begitu oleh Partai Perindo. Ya. Baik, Pak Karef, terima kasih. Sebelumnya saya harus ucapkan terima kasih begitu atas waktunya dalam episode podcast kali ini. Berhubung karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu kesempatan yang kali ini. Tapi saya yakin masih akan ada kesempatan lain kita untuk berdialog begitu ya Pak Karef. Ini boleh menjadi suatu dorongan baik itu untuk bersama caleg. Amin. Dan juga mudah-mudahan masyarakat juga mari, karena kembali saya boleh sampaikan masyarakat ini juga sedorong. Artinya bukan berarti kita mau menolong, tapi mereka kadang juga mereka sendiri bikin menyusahkan diri mereka. Harus sama-sama dijagain juga ya, berarti harus sama menjaga. jaga. Betul-betul dipacu, dipicu. Baik Pak Karef. Nah, berhubungan dengan atau berkaitan dengan Partai Perindo sendiri, teman-teman podcast Aksi Nyata, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yakni produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, serta turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, teman-teman sendiri juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo baik di App Store, Play Store, atau bisa juga dengan scan barcode di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Karef Marpaung. Sehat-sehat selalu. Kita butuh kesehatan yang utama ya Bapak untuk bisa ngegolin. Sebenarnya saya sehat banget ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bapak. Saya doakan juga tetap sehat, konsisten. Konsistensi sehat tersebut. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya Fani Imaniar mewakili teman-teman atau kerabat kerja yang bertugas hari ini. Mundur dulu atau pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode podcast Aksi Nyata Partai Perindo di kesempatan berikutnya. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa. Selamat. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.